Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Islami dengan NPM 25066423331, kelas praktikum PSDC dengan dosen pengampu Ibu Fida Fatia Adini MSI. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek yang telah saya lakukan. Ya, di sini saya sebagai analis data yang bertugas menyajikan laporan evaluasi dari data transaksi distributor permen kita. Tujuan utama proyek ini adalah untuk menyediakan wawasan yang terukur agar kita dapat mengoptimalkan profitabilitas dan strategi distribusi perusahaan. Baik, di sini dataset yang telah saya gunakan adalah dataset transaksi US Candy Distributor sales yang mencakup sekitar 10.000 baris penjualan. Di sini saya memilih data ini karena ia memiliki kekayaan yang besar dengan memiliki dimensi waktu, lokasi, dan produk dan finansial yang lengkap. Potensi terbesarnya adalah mengidentifikasi pola musiman dan anomali profitabilitas di tingkat geografis. Nah, latar belakang perusahaan bisnis ini, kita sebagai perusahaan menghadapi pertanyaan yang sangat simpel. Bagaimana memastikan alokasi sumber daya, stok, dan logistik di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk memaksimalkan gross profit kita. Nah, dari sinilah kita muncul 3 pertanyaan bisnis utama yang akan terjawab oleh laporan ini. Yang pertama adalah kapan waktu puncak penjualan kita, bagaimana kita menjaga profit margin tetap tinggi di saat volume penjualan membesar. Yang kedua adalah region dan divisi mana yang paling menguntungkan, yaitu profit margin versus volume labanya. Nah, yang terakhir, berapa unit tambahan yang harus kita jual nih di kira-kira di pasar high potensial untuk mencapai target laba yang ambisius. Nah, dari ketiga pertanyaan itu nanti kita akan menjawab semuanya teman-teman setelah kita menganalisa hasil daripada yang telah saya buat. Baik, yang pertama di sini adalah bentuk dataset yang telah saya buat, baris dan kolomnya telah saya rapikan. Di sini yang tadinya data mentah saya telah ubah menjadi data yang lebih terstruktur dan telah di cleaning tentunya, sehingga dari sekitar 10.000 datasets di sini kita menjadi 9.115 kurang lebih ya. Ini di sini kita memiliki row ID, order ID, order date, ship mode, customer ID, region, city, state, postal code, division, region, product ID, product name, sales, unit, gross profit, cost, dan harga unit. Nah, di sini kita terdapat kolom lanjutan yang telah saya buat beberapa, ada 4 di sini. Ada 5. Ada 5 kolom lanjutan yang telah saya buat yang tentunya nanti akan saya bahas. Nah, di sini kita setelah melakukan cleaning data, kita untuk mendapatkan jawaban dari ketiga pertanyaan itu tentunya kita membuat analisis yang diawali dengan kolom lanjutan. Nah, di sini yang pertama adalah saya membuat profit margin, di mana di sini kita mendapatkan profit margin itu dihitung dan divalidasi untuk memastikan outlier yang merusak rata-rata itu sudah dihapus. Ini kita bentukannya persentase ya. Setelah itu kita masuk membuat tahun dan bulan. Dengan apa? Tentunya dengan ship date yang telah ada ya. Kita buat bentukannya seperti tahun dan bulannya saja. Dibutuhkan untuk membuat pivot table yang dapat untuk melihat trend time series di pivot table 1. Selanjutnya adalah tipe produk detail. Nah, di sini kita mengekstrak dari produk ID untuk analisis subkategori produk. Lalu kemudian ini adalah
status pengiriman yang telah saya buat, ya, di mana kita menggunakan if or ship mode, ya. Ini dengan tujuan kita dapat menentukan kira-kira status pengirimannya itu standar atau lambat atau cepat. Kemudian saya juga membuat analisis lanjutan XLOOKUP. Nah, di sini saya membuat dengan formula XLOOKUP. Di sini saya melakukan analisis lanjutan bagaimana kita dapat menentukan target margin dari tiap region. Baik, setelah melakukan kolom lanjutan, di sini kita akan masuk ke pembuat pivot table yang telah kita siapkan sheetnya, ya, dari dataset yang telah kita rapikan, kita cleaning juga, lalu kita analisis, membuat kolom-kolom lanjutan. Kita akan masuk untuk membuat pivot table-nya. Nah, di sini adalah pivot table yang telah saya sajikan. Dimana di sini hasilnya divisualisasikan di sheet pivot sumber dengan dua pivot table. Keduanya dihubungkan ke slicer, division, dan region. Nah, di sini ada pivot table 1 untuk menghitung tren bulanan, ya, bagaimana antara sum of sales dan average of profit margin. Nah, di sini kita bisa melihat juga, teman-teman. Jadi di tahun 2021 di kuartal berapa? Nah, ini ada semuanya. Bagaimana kita bisa melihat tren bulanan itu akan seperti apa. Kemudian di pivot table 2 kita menampilkan matriks laba kotor per region dan divisi. Nah, di sini juga saya membuat calculated field, di mana yang telah ditentukan sebagai ketentuan wajib juga. Ya, di sini saya telah melakukan calculated field, di mana average sales per order untuk mengukur nilai rata-rata setiap transaksi atau sebuah metrik kunci yang efisiensi. Nah, di sini terlihat jelas ya bagaimana tiap region. Setelah kita melakukan pembuatan pivot table ini, ya, kita dapat melihat bagaimana angka-angka di sini menjadi lebih mudah dianalisa untuk menentukan bagaimana tiap state, tiap division kira-kira tren bulanannya itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke analisis lanjutan, teman-teman. Nah, di analisis lanjutan, seorang analisis tidak hanya melaporkan masa lalu, tetapi juga merencanakan masa depan. Nah, di sheet analisis lanjutan ini kita wajib melakukan analisis hipotetika, ya, kriteria wajib keempat yang telah ditentukan oleh tugas kita sekarang. Di sini saya melakukan formula dengan XLOOKUP tadi, ya, dari kolom lanjutan di sini yang telah saya sebelumnya bilang di awal, bahwa di sini saya menggunakan formula XLOOKUP untuk menentukan target margin region yang tentunya nantinya dipindahkan ke analisis lanjutan untuk menarik data fiktif target profit margin ke setiap baris transaksi berdasarkan region. Nah, ini adalah demonstrasi kemampuan kami menghubungkan data referensi multisheet. Nah, inilah yang menjawab bagian pertanyaan what if. Kita berasumsi region Pasifik dan divisi coklat itu memiliki potensi pertumbuhan, di mana kita menetapkan target yang ambisius, yaitu meningkatkan laba kotor region, ya, dari yang tadinya $65.785 untuk menjadi 80.000, ya, targetnya sebagai target. Kemudian di sini kita memasukkan rata-rata profit tiap unit, yaitu sebesar $3,38, sehingga Excel secara otomatis menghitung bahwa
unit tambahan yang diperlukan dari 0 ini menjadi 6094 unit yang dibutuhkan untuk mendapatkan target sesuai yang kita butuhkan, yaitu $80.000. Nah, ini adalah target yang ditentukan yang dapat dijadikan target oleh tim sales. Selanjutnya kita kembali ke kita lanjut ke data sheets yang dashboard, dimana semua temuan sajian di sheets dashboard yang interaktif ini kita dapat melihat sesuai filter slicer ini. Tadi belum saya jelaskan juga ya, fungsi slicer ini kita dapat melakukan KPI cards yang dinamis ya, bagaimana kita bisa menentukan misalkan di Louisiana kita bisa melihat bagaimana sum of sales dan average of profit margin ya. Nah, ini juga bisa digunakan. Nah, ini mempermudah ya. Nah, seperti ini teman. Sehingga setelah kita melakukan analisis dari dashboard dan pivot sumber, kita dapat kesimpulan yang telah kita analisis bahwa pertama adalah tren dan musiman yang telah tidak kita bahas juga di pivot sumber ya, dimana kita melihat puncak penjualan terjadi ketika di kuartal 4, dimana Oktober sampai Desember itu menunjukkan pengaruh musiman yang kuat. Di sini saya merekomendasikan bahwa PT XYZ harus meningkatkan stok dan alokasi budget promosi sebesar 20% di awal kuartal 4, sehingga kita dapat menghasilkan tren yang lebih positif dibandingkan kuartal 4. Selanjutnya, yang kedua adalah profit dan volumenya. Sebentar. Ya, selanjutnya adalah profit dan volumenya. Kita kembali. Di sini kita dapat melihat bahwa average profit margin mungkin lebih rendah dibanding region lain, sehingga rekomendasi dari saya kita harus fokus pada volume penjualan produk high demand di Pasifik. Ya, kita lihat nih. Kemudian yang terakhir adalah visualisasi profit. Kita bisa melihat di bar chart ya. Dengan yang paling tertinggi itu ada di Pasifik ya. Di ini ya, Atlantic. Ini adalah sum of gross profitnya ya, di Atlantic itu lebih tertinggi, laba tertinggi, sehingga Atlantic adalah pahlawan laba kotor kita, sementara region lain seperti Gulf itu memiliki laba terendah, sehingga memerlukan audit logistik yang kemungkinan biaya pengiriman di sana lebih tinggi, ditunjukkan oleh margin yang lebih rendah. Sehingga setelah kita dapat menganalisis tiap dashboard yang telah didapatkan, kita dapat rekomendasi akhir untuk PT XYZ, di mana target terukur kita segera targetkan 694 unit tambahan lagi ya, untuk ditetapkan sebagai unit tambahan coklat di region Pasifik, karena itu akan tentunya menambah profit dari $65.000 menjadi $80.000. Yang kedua adalah investigasi logistik, menggunakan filter slicer yang telah kita buat di status pengiriman untuk menganalisis apakah mode pengiriman itu cepat atau terlalu mahal ya, yang telah kita buat di data transaksi ini di kolom lanjutan. Di sini kita bisa menentukan apakah mode pengiriman cepat atau terlalu mahal atau menggurus profit di region dengan margin rendah, sehingga tidak ada lagi seperti di Gulf ini ya, yang memiliki gross profit yang marginnya rendah.
Sehingga yang terakhir itu kita dapat optimasi portofolio untuk mempertimbangkan fokus pada divisi produk dengan average profit margin tertinggi, sehingga dapat mengalihkan sumber daya dari divisi dengan margin terendah. Sehingga dengan dashboard ini, PT XYZ kini memiliki alat yang dinamis dan data driven untuk membuat keputusan yang lebih strategis. Ya, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya kurang lebihnya dari keempat analisis yang telah saya buat. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.